Ya Dika, kalau kita lihat di tayangan sebelumnya itu di Mhm. Binjai Sumatera Utara, teknologi memang sangat membantu kegiatan belajar Betul mengajar betul di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. betul. Dan guru-guru dan juga murid-murid juga sangat terbantu bisa lagi bertatap muka tapi Mhm. secara daring. Betul, dan kali ini memang saat-saat pandemi saat ini satu, pelajaran baru atau, ya edukasi baru untuk para guru khususnya karena memang Mhm, mereka kadang-kadang punya keterbatasan untuk bisa membuat atau memproduksi materi-materi belajar atau mhm, KBM untuk, muridnya dengan metode daring dan ini betul. mungkin satu solusi untuk bisa memfasilitasi, keterbatasan atau hambatan selama belajar jarak jauh. Nah, di Binjai Sumatera Utara Mhm, ada nih satu, inovasi baru namanya ruang studio iya, yang digagas oleh para gurunya untuk, membuat kegiatan belajar mengajar mhm secara daring. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya konsep studio mengajar ini, kita mhm. telah terhubung dengan Bapak Edi selaku Kepala SMP Negeri 14 Binjai. Selamat siang Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik, Mas. Oke baik Pak, ini kan ada konsep studio ya untuk belajar mengajar secara daring. Ini konsepnya seperti apa? Iya. Apakah seperti belajar mengajar di kelas guru-gurunya dan murid-muridnya di rumah seperti itu dan bagaimana kegiatan belajar mengajarnya? Mulai dari kurikulum dan sistem jam belajarnya bagaimana Pak? Ya, baik. Ada satu yang menjadi tantangan bagi sekolah sebenarnya pada masa COVID ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi di kami sebenarnya pembelajaran jarak itu bukan untuk memindahkan ruang kelas ke kamar-kamar di rumah gitu. Jadi harus ada interaksi yang aktif antara siswa dan guru. Maka kawan-kawan dari guru di SMP 14 itu membuat satu studio mini, Mhm. di mana di dalam studio itu guru bisa mengajar layaknya di dalam kelas, kemudian didesain seaktif mungkin agar murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Baik, jadi memang tidak hanya memindahkan ruang belajar jadi ke Betul. kamar yang selama ini mungkin, salah kaprah gitu ya dilakukan oleh banyak, anak di rumah dan dengan pengawasan orang tua. Nah, seperti apa sebenarnya sistem pengajaran, dengan inovasi, studio ini, Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi ada kesalahpahaman dari masyarakat bahwa kan ini kan seharusnya e-learning, Ya. bukan e-tugasing. Hmm. Nah, jadi e-learning itu belajar secara elektronik, bukan memberikan tugas secara elektronik. Nah, jadi ada satu pendekatan yang akan digunakan di sekolah ini namanya pedagogi. Mhm. Jadi bukan lagi pedagogi, di zaman ini kita sudah menggunakan pedagogi, hanya saja pedagogi yang terbimbing. Jadi anak-anak kita berikan pilihan materi, kurikulumnya, kemudian itu kita buat bagaimana agar ini anak ini memang benar-benar terampu pengetahuannya, terampu juga sikapnya, dan terampu juga keterampilannya gitu. Baik. Nah, berbicara mengenai keterampilan Pak Edi, tadi di tayangan kita juga melihat ada anak-anak yang apa ya, belajar kesenian gitu secara daring, mementaskan tarian, musik, lagu. Itu bagaimana? Apakah hanya bisa ditampilkan di sekolah saja atau bisa disebarkan kepada anak-anak yang bisa menonton di rumahnya masing-masing? Ya, sekali lagi prinsip kita, pandemi ini tidak boleh mematikan kreativitas anak-anak. Anak-anak harus tetap hidup. Gitu. Jadi kita membuat panggung kreativitas namanya. Di situ anak-anak bisa menampilkan berkreativitas, boleh menari, puisi dan segala macam. Itu kita rekam semacam konser virtual. Jadi kita masukkan ke dalam YouTube, dari YouTube sekolah. Jadi anak-anak bisa menontonnya masing-masing. Jadi secara bergantian, anak juga boleh datang ke sekolah untuk menyalurkan bakat dan minat mereka masing-masing. Baik, Baik. kalau dilihat dari inovasi tersebut, apakah ini, ada peningkatan atau ada peningkatan, antusias dari para murid ataupun pelajar di sana setelah inovasi ini diterapkan di sekolah, Pak? Apakah juga berpengaruh pada nilai-nilai mereka? Ya, ini penting pertanyaannya, Mbak, karena begini, selama pandemi ini ada beberapa kesenjangan. Pertama, kesenjangan digital. Yang kedua, kesenjangan prestasi. Kenapa kesenjangan prestasi terjadi? Karena guru sulit untuk memberikan penilaian secara otentik kepada siswanya. Hmm. Maka melalui
studio ini, kita bisa melihat aktivitas siswa itu secara utuh. Hmm. Jadi prinsip kita bukan tugas menjalankan tugas, tapi mereka belajar, gitu. Mereka pembelajar. Nah, sehingga motivasi mereka naik. Alhamdulillah dari 3 bulan sebelum kita terapkan studio ini, dari mulai bulan 3 kemarin kan kita sudah ada belajar dari rumah tuh. Tapi sejak semester ini, itu mudah-mudahan aktivitas siswa dan partisipasinya meningkat. Oke, Baik, ini baik. satu progres yang sangat membahagiakan juga pastinya, Iya, karena memang bukan hanya sebagaimana atau sebanyak apa para murid bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya, apalagi ada kesenjangan. Mungkin tadi ya kalau memang dia punya kuota yang banyak dengan akses internet yang bagus, mungkin akan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu betul. dan ini harus diantisipasi dan dilihat dari animonya, Pak. Apa respon guru dan apakah ini membangkitkan semangat guru lagi untuk bisa memberi materi-materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk para pelajar? Iya, dari sisi gurunya Mbak, sekarang ini kalau candaan kawan-kawan di sekolah itu, kantor guru itu seperti perusahaan efek aja gitu. Jadi mereka sudah situ semua menyiapkan video pembelajaran agar lebih menarik lagi. Banyak aplikasi yang digunakan, ada aplikasi Bebasya, ada aplikasi Kinemaster yang umum digunakan. Jadi sekarang ini guru memang benar-benar dalam keadaan semangat untuk menyampaikan itu. Baik, kalau saya melanjut lagi tadi dari rekan saya ada kesenjangan melalui digitalisasi gitu ya atau teknologi. Nah, bagi anak-anak dari warga prasejahtera mungkin Pak yang tidak memiliki gawai atau gadget, handphone di rumahnya, atau mungkin dia sudah punya gawai atau gadget namun kuota internetnya belum ada. Gimana Pak pendekatan kepada anak-anak dari warga prasejahtera tersebut Pak dalam memberikan pendidikan ini? Iya, baik. Yang pertama, tentang anak-anak yang tidak memiliki gawai atau fasilitas untuk pembelajaran daring, itu kan kita tidak bisa mengcover. Akhirnya, kita dengan mengikuti protokol COVID menyediakan laptop di sekolah, dan anak-anak kita izinkan untuk hadir. Itu hanya beberapa, dari hitungan kami, kita ada 14 kelas, hitungan kita itu yang tidak hanya 5, rata-rata 5 per kelasnya. Jadi sekitar 50 siswa. Jadi kita buat jadwalnya, mereka boleh hadir ke sekolah, kita menggunakan akses wifi sekolah, dan menggunakan fasilitas laptop sekolah untuk belajar di rumah. Selain itu, guru juga melakukan kunjungan. Jadi tidak volunteer itu guru melakukan kunjungan bagi anak-anak yang tidak memiliki gawai. Untuk masalah paket data, kami sudah kerjasama dengan Telkomsel untuk memberikan subsidi paket data kepada siswa kita. Insya Allah nanti di bulan Agustus akan kita mulai bagikan ke siswa. Per siswanya itu kita subsidi 2,5 GB per siswanya begitu. Oke, Baik, jadi baik. memang sudah ada tindakan yang antisipatif dan juga Ya. solutif. Terakhir mungkin Pak, harapannya inovasi ini berjalan, apa yang bisa dirasakan impact terbesarnya untuk para pelajar dan juga para guru khususnya? Iya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa belajar itu bukan output oriented. Jadi belajar itu sebenarnya proses. Kita tidak penting bagaimana hasilnya, tapi prosesnya harus kita laksanakan dengan baik. Bagaimana cara anak-anak belajar itu yang paling penting dibandingkan dengan nilai yang mereka peroleh. Jadi saya berharap semua guru, siswa, terutama orang tua di rumah tetap berkoordinasi untuk mensukseskan program pembelajaran jarak jauh ini. Prinsip kami sekali lagi saya ulangi bahwa mata rantai COVID harus kita putus, tapi yang paling penting adalah masa depan anak-anak tidak boleh kita putuskan. Ya, Baik, luar itu biasa. dia Terima notes yang kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami. Semangat dan kembali bertugas. terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak.